kami dari kelompok 3 Hukum Pidana akan membahas video tentang urgensi aksi mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Delvina Stella Irawan dengan NPM 2451103. Hai, saya Lizzie Taufina dengan NPM 2451168. Hai, nama saya Chelsea Olivia Johan dengan NPM 2451056. Hai, saya Rumskia dengan NPM 2451027. Saya Jegi dengan NPM 2451229. Dan saya John Delvinus dengan NPM 2451042. Oke. Korupsi masih menjadi salah satu masalah paling serius yang menghambat kemajuan Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. Meski sudah banyak regulasi dan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk, korupsi tetap marak dan semakin kompleks. Disinilah urgensi keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi menjadi sangat penting. Oke, pada kehidupan nyata saat ini menunjukkan betapa parahnya praktik korupsi di Indonesia ini. Beberapa contoh kasus yang bisa dijadikan alarm keras bagi kita semua yaitu yang pertama, kasus mega korupsi proyek IKTP yang mencoreng wibawa negara, merugikan keuangan negara hingga 2,3 triliun dan melibatkan pejabat tinggi seperti ketua DPR saat itu yaitu Setia Novanto. Terus yang kedua adalah dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang berdasarkan audit mencapai kerugian negara hampir 1 kuadriliun. Jumlah ini sangat fantastis dan menyentuh sektor vital negara. Lalu selanjutnya adalah korupsi tata niaga timah yang dilakukan dari tahun 2015 hingga tahun 2022 dengan potensi kerugian mencapai 300 triliun yang menunjukkan betapa rusaknya tata kelola sumber daya alam kita. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar tindakan individu, tetapi telah menjadi bagian dari sistem dan struktur kekuasaan yang timpang. Mengapa mahasiswa harus terlibat? Di tengah situasi seperti ini, peran mahasiswa menjadi sangat penting dan mendesak. Kenapa mahasiswa? Pertama, karena mahasiswa adalah bagian dari kaum intelektual. Mereka memiliki akses pada ilmu pengetahuan, analisis kritis, dan pemahaman hukum yang bisa digunakan untuk menyuarakan dan menekan perubahan. Kedua, mahasiswa memiliki posisi yang relatif bebas dari kepentingan kekuasaan. Mereka tidak terikat pada jabatan, partai politik, atau kepentingan ekonomi. Lalu inilah yang membuat suara mereka murni dan memiliki kekuatan moral tinggi. Ketiga, mahasiswa punya sejarah panjang dalam gerakan sosial dan reformasi. Mulai dari pergerakan tahun 1966, reformasi, 1998, hingga berbagai aksi demonstrasi menolak pelemahan KPK. Mahasiswa selalu hadir sebagai penjaga nurani bangsa. Bentuk aksi mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Partisipasi mahasiswa tidak harus selalu melalui demonstrasi besar-besaran. Ada berbagai bentuk aksi nyata yang bisa dilakukan, seperti yang pertama, kampanye digital. Mahasiswa bisa membuat konten edukatif di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Konten seperti infografis, video pendek, podcast, hingga opini bisa menjadi alat penyebaran nilai anti korupsi. Dan yang kedua, kajian ilmiah dan diskusi publik, forum diskusi, webinar, seminar, kampus, dan jurnal akademik bisa digunakan untuk membahas kebijakan publik dan transparansi anggaran. Dan yang ketiga, advokasi kebijakan. Mahasiswa hukum, politik, ekonomi, dan sosial bisa mendorong revisi undang-undang, mengkritisi kebijakan yang rawan korupsi, atau memberikan masukan kepada pemerintah. Dan yang keempat, pemantauan anggaran publik. Mahasiswa dapat ikut serta dalam forum anggaran daerah atau musrenbang atau memantau realisasi proyek-proyek publik melalui data terbuka. Dan yang kelima, aksi solidaritas dan unjuk rasa damai tetap menjadi salah satu bentuk tekanan yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Selama dilakukan secara tertib dan terarah, dengan kombinasi pendekatan ilmiah, moral, dan advokasi, gerakan mahasiswa bisa benar-benar membentuk kesadaran kolektif yang kuat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi.
Nah, yang selanjutnya itu adalah landasan teoritis dan juga hukum. Secara teoritis, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, teori utilitarianisme, yaitu hukum pidana dari Jeremy Bentham, menyebutkan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana terhadap korupsi harus bersifat efektif dan juga mendatangkan efek jerah serta mencegah terjadinya korupsi. Yang kedua, teori integratif dari Barda Nawawi Arif juga menekankan bahwa hukum pidana bukan sekedar untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa bisa dilihat sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat demi menjaga sistem hukum tetap bersih dan juga adil. Yang ketiga, teori gerakan sosial oleh Charles Tilly menyebutkan bahwa aksi kolektif masyarakat, termasuk mahasiswa, bisa menjadi pendorong reformasi ketika terjadi kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, gerakan mahasiswa bukan tindakan emosional semata, melainkan merupakan bentuk partisipasi dalam sistem hukum dan juga demokrasi itu sendiri. Tantangan dan solusi. Namun tentu saja tidak mudah bagi mahasiswa, dan mahasiswa sendiri menghadapi tantangan yang cukup besar seperti apatisme atau rasa kurang peduli di kalangan sesama mahasiswa, tekanan dari pihak luar yang anti kritik, kemudian ada kurangnya edukasi hukum dari berbagai instansi yang secara sistematis dan juga secara struktur di tingkat pendidikan tinggi termasuk di universitas dan juga sejenisnya. Kemudian untuk menjawab permasalahan ini, untuk menjelaskan permasalahan ini, kita butuh pertama adalah dukungan dari kampus dalam bentuk ruang diskusi yang sehat dan bebas intervensi, seperti salah satunya adalah di UIB. Ya. Kemudian adalah kolaborasi antara mahasiswa, LSM, akademisi, dan lembaga negara. Last but not least adalah peran aktif dosen dan organisasi kampus dalam membentuk kesadaran hukum bagi mahasiswa. Sekian. Oke, sekian dari presentasi kami. Bye-bye!